Hai teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang sebuah kasus orang hilang yang terjadi di Minnesota. Sebuah kasus yang masih menjadi misteri hingga saat ini. Seperti apakah kisahnya? Mari kita mulai. Pada tanggal 12 Januari tahun 1993, pada malam hari yang dingin, seorang perempuan berusia 17 tahun yang bernama Heng Lee pergi meninggalkan apartemen untuk melakukan wawancara kerja. Heng Lee lahir pada tanggal 9 Oktober tahun 1975 di sebuah kamp pengungsian di Laos. Namun kemudian Heng Lee dan keluarganya pindah ke Amerika Serikat. Lee dan keluarganya tinggal di Minnesota, Amerika Serikat sebagai pengungsi. Sebagai pengungsi di Amerika, Heng Lee dan keluarganya hidup dalam kemiskinan dan orang tua Lee tidak fasih dalam berbicara menggunakan bahasa Inggris. Heng Lee dan keluarganya tinggal di pemukiman umum milik pemerintah. Meskipun hidup serba berkekurangan, namun Heng Lee dikenal sebagai seorang murid yang berprestasi di sekolahnya, dan ia sangat antusias untuk dapat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Keluarga dan teman-teman Lee mengenalnya sebagai sosok perempuan yang cukup pendiam dan manis. Pada saat itu, Heng Lee bekerja paruh waktu sebagai seorang kasir dan pencuci piring di sebuah rumah makan untuk membantu perekonomian keluarganya. Namun, Heng Lee merasa uang yang ia dapatkan dengan bekerja di rumah makan itu tidak cukup, sehingga ia mulai bertanya kepada teman-temannya tentang lowongan pekerjaan lain. Pada saat itu, temannya yang bernama Nikki adalah seorang resepsionis di sebuah toko yang menjual barang-barang untuk melukis dan kerajinan kayu. Nikki memberitahu Heng Lee bahwa toko tempatnya bekerja sedang membutuhkan karyawan baru. Heng Lee pun langsung menerima tawaran Nikki. Seakan memiliki firasat, sebelum Heng Lee pergi untuk melakukan wawancara kerja, Heng Lee berbicara kepada adik lelakinya bahwa jika ia tidak pulang ke rumah, ia meminta adiknya itu untuk mencari keberadaannya. Pada saat itu, Heng Lee mengenakan kaos band metal, sebuah jaket kulit berwarna hitam, dan celana panjang berwarna hitam. Dan benar saja, Heng Lee tidak pulang ke rumah setelah selesai melakukan wawancara kerja, dan tidak ditemukan tanda-tanda keberadaannya selama beberapa hari kemudian. Orang tua Heng Lee sangat khawatir sesuatu yang buruk terjadi kepadanya. Namun mereka kesulitan untuk melapor kepada polisi karena mereka tidak fasih berbicara bahasa Inggris. Pada saat itu, polisi menjadikan kasus hilangnya Heng Lee sebagai sebuah kasus remaja yang kabur dari rumah. Namun kemudian polisi menemukan celengan berisikan uang yang berada di kamar Heng Lee. Uang itu adalah tabungan Heng Lee yang ia kumpulkan untuk kuliah nanti. Dompet yang berisikan sebuah pisau juga ditemukan di apartemennya. Pisau itu biasa dibawa Heng Lee untuk berjaga-jaga jika hal buruk menimpanya. Pemilik rumah makan di mana Heng Lee bekerja juga berkata kepada pihak kepolisian bahwa sudah beberapa hari Heng Lee tidak masuk kerja dan belum mengambil gajinya. Adik lelaki Heng Lee yang bernama Kua memberitahu polisi tentang kecurigaannya terhadap teman kakaknya yang bernama Nikki. Polisi pun menginterogasi Nikki, namun Nikki memberikan jawaban yang berubah-ubah. Pada awalnya Nikki berkata bahwa sebenarnya Heng Lee tidak pergi untuk wawancara kerja, tapi pergi dengan sekelompok pria yang Nikki tidak kenal. Dan beberapa bulan kemudian, Nikki memberikan jawaban yang berbeda. Ia berkata bahwa bos di tempat ia bekerja menyuruhnya untuk berbohong tentang keberadaan Heng Lee. Bos Nikki bernama Mark Stephen. Saat itu, Mark memberitahu Nikki bahwa ia membutuhkan karyawan baru, padahal menurut Nikki, toko milik Mark sepi dari pelanggan. Menurut Nikki, pada hari kejadian, Mark membawa Heng Lee ke kantornya untuk wawancara kerja. Setelah itu, mereka diantar pulang oleh Mark. Mark menurunkan Nikki di rumah Nikki, lalu pergi bersama Heng Lee yang masih berada di dalam mobil. Itulah saat terakhir Nikki melihat Heng Lee. Namun sayangnya, Nikki memutuskan untuk menyewa pengacara dan berhenti memberikan info kepada polisi. Setelah melakukan investigasi lebih dalam, polisi mengetahui bahwa Mark pernah menjadi terdakwa kasus pelecehan dan dipenjara pada tahun 1987. Dan salah satu korbannya adalah seorang perempuan berusia 16 tahun. Menurut korban, saat itu ia ditawari pekerjaan oleh Mark.
Setelah tiba di kantor Mark, ia langsung diikat dan dilecehkan di sana. Ia juga diancam jika ia lapor kepada polisi, Mark akan menghabisi nyawanya juga keluarganya. Namun pada tahun 1988, Mark kembali melakukan pelecehan dan dipenjara selama 3 tahun. Polisi pun menangkap Mark untuk diinterogasi, dan Mark berkata kepada pihak kepolisian bahwa ia hanya memberi tumpangan kepada Nikki dan Heng Lee. Namun sayangnya, seperti yang dilakukan oleh Nikki, Mark menyewa pengacara dan berhenti berbicara kepada polisi. Selama 16 tahun tidak ada kejelasan tentang keberadaan Heng Lee. Hingga pada tahun 2009, rumah milik Mark dijual dan polisi langsung melakukan penggeledahan dibantu oleh anjing pelacak. Anjing pelacak itu mengindikasikan ada sesuatu di balik lantai beton garasi rumah Mark, yang kemungkinan jasad manusia. Namun setelah melubangi lantai beton itu, polisi tidak menemukan apapun. Lalu 23 tahun kemudian, semenjak hilangnya Heng Lee, pada tahun 2016 polisi kembali menangkap Mark. Mark ditangkap di sebuah hotel atas kasus kepemilikan obat terlarang dan ia dipenjara selama 54 bulan. Kasus hilangnya Heng Lee masih terus berlanjut dan Mark masih menjadi tersangka utamanya, namun belum didakwa bersalah atas kasus tersebut. Ayah Heng Lee meninggal dunia pada tahun 2013 tanpa mengetahui di mana keberadaan Heng Lee anaknya. Ibu Heng Lee berkata bahwa ia telah memaafkan semua orang yang telah terlibat dalam kasus hilangnya Heng Lee. Namun, ia juga berkata bahwa ia akan sangat senang jika dapat mengetahui di mana keberadaan anaknya itu.